Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di channel ini, di channel Setir Satir. Ya, jadi di channel ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih kehidupan dari taksi online. Tapi di sini gue nggak akan fokus ya sama pendapatannya berapa, dapatnya berapa, uangnya berapa, enggak. Jadi di sini gue cuma pengen kasih tahu aja ke kalian. Seru nggak sih jadi supir taksi online? Nah, tapi selain itu juga kebanyakan di video ini nanti gue bakal cerita atau monolog aja, ngobrol sendirian gitu kan. Kita ngebahas masalah pekerjaan, kita ngebahas masalah yang seru-seru deh pokoknya. Nah, tapi sebelum itu, di episode yang pertama ini gue udah dapet customer nih. Nah, jadi kita lanjut lagi pas kita nganter customer ya. Yuk, kita saksiin. Oke, jadi tadi itu dapetnya orderan fiktif ya. Jadi modusnya itu dia nanti mesen tuh taksi online. Terus sudah mesen, nanti dia bilang, "Oh, ini saudara saya nih yang mesen. Oh, ini si ini nih yang pesen. Hubungin ke kontak ini," gitu kan. Nah, jadi pas nanti driver nelpon gitu tuh kan, terus dia bilang, "Oh, nanti di sini Pak, di sini." Nanti kita tetap disuruh jalanin tuh orderannya. Dia menyamar jadi call center. Nah, jadi udah apa sih tadi gue udah chat ke orangnya, oh nggak bisa, jadi di cancel aja orderannya dari mereka gitu kan, karena terindikasi penipuan. Nah, jadi hari ini karena gue baru aja ditipu orang, walaupun nggak kena gitu kan, kita akan membahas yang namanya penipuan online. Nah, siapa di sini yang punya tetangga atau saudara atau bahkan dirinya sendiri yang pernah ketipu online? Kalau kalian pernah ngalami itu, kalian tulis aja di kolom komentar. Gimana sih perasaannya? Apa sih yang ada di pikiran kalian sampai kalian itu bisa untuk ditipu? Karena kan secara kalau orang berpikir gitu kan, maksudnya kalau orang itu berpikir dengan keadaan yang tenang gitu, ditipu itu ketemu pasti tindak tanduk yang mencurigakan gitu kan. Nah, tapi kok bisa ya orang-orang kena gitu kan, percaya gitu sama penipu. Nah, jadi kalau kalian punya pengalaman, kalian boleh sharing di kolom komentar. Apa-apa aja sih tips bagaimana terhindar dari penipuan online, baik itu dari WhatsApp, telepon gitu kan banyak juga tuh yang ngaku-ngaku jadi polisi gitu kan, ada yang anaknya kayak digebukin gitu kan sama polisinya, terus nanti dia telepon, "Ini anak bapak lagi di kantor polisi karena nabrak lah, karena narkoba lah," gitu kan, dan ujung-ujungnya pasti mereka minta duit gitu. Terus yang anehnya, yang nggak habis pikir gue itu kan, kenapa sih orang-orang itu yang mau nipu gitu kan. Jadi ya gue tahu kan kondisi memang lagi serba sulit ya, tapi kan serba sulit bukan menjadikan perbuatan-perbuatan tercela itu harus dimaklumi gitu. Dan contohnya kayak mereka udah tahu ekonomi orang lagi sulit, terus masih aja ditipu, uangnya diambil gitu kan agak lucu gitu. Karena kalau gue pikir-pikir ya, kayak misalnya orang nih ketipu online, terus ditelepon misalnya gitu kan, "Anak bapak gini-gini, minta transfer sekian gini-gini." Karena panik, jadinya ditransfer gitu. Nah, sama tuh kita tuh kayak misalnya kita tuh pemilu misalnya gitu kan. Kita tuh sering ketipu juga tuh ya sama pejabat-pejabat ya, yang awalnya kayaknya baik, ramah gitu, tiba-tiba ngasih serangan fajar 200 ribu, 150, 100 ribu gitu kan. Terus kita nyoblos tuh, akhirnya kita ketipu tuh sama belangnya mereka juga. Nah, itu merugikan gak tuh? Yang merugikan ya untuk penipu-penipu, untuk yang mau jadi penipu ataupun untuk calon penipu. Ini surat terbuka dari gua. Berapa banyak pun yang lu dapet, itu gak akan enak bro, karena lu ngambil harta orang gitu kan. Tapi kalau misalnya lu kerja baik-baik gitu kan. Nah, pertanyaan gue lagi nih, kenapa para penipu online itu nggak pernah ketangkep? Ada sih ketangkep 1-2, tapi kan yang nipu banyak banget ya.
Dan dari nada-nadanya mereka itu kan kayaknya satu jaringan ya, karena kan nadanya yang mereka pakai itu sama gitu loh. Nah, kenapa kayak kepolisian nggak mampu ya untuk nangkap hal-hal yang kayak begitu. Tapi kalau kayak maling-maling ayam gitu kan, ya karena itu juga kan karena dibawain sama orang malingnya ke kantor polisi, makanya ketangkep kan. Tapi ya gitulah kalau kita ngebahas tentang penipu ataupun orang-orang yang membohongi demi keuntungan pribadi. Itu dilakukan sebenarnya atas dasar ya diri mereka sendiri aja, pengen seneng, pengen happy, terus pengen pengen kaya instan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Akhirnya dia rela tuh untuk makan darahnya dalam tanda kutip saudara-saudaranya gitu kan. Nah, ini kalau kita di taksi online, kalau kita misalnya cancel ataupun kita di cancel, kita nggak cancel nih, misalnya drivernya nggak cancel atau kita di cancel, itu dapat ordernya lama banget. Itu abang-abang tuh mimpinya tuh jadi ini apa? Jadi patwal karena rotatornya kemana-mana. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kalau untuk taksi online itu kita tuh harus ngerjain semua apa yang dikasih sama aplikasi. Jadi kalau ada orang-orang yang berhenti kerja terus jadi taksi online dengan harapan adanya kebebasan untuk menjalani orderan ataupun kebebasan untuk mencari uang, itu nggak ada. Kita cuma pindah kerja aja gitu loh. Ya bedanya kalau di kantor kan ada yang ngawasin tuh. Misalnya kayak lu kerja 8 jam. Nah selama 8 jam tuh kan pasti lu punya kerjaan tuh. Nah, ngapain aja gitu kan. Nah kalau di sini enggak, lu kerjanya 12 jam tuh, ada yang nganggur, istirahatnya banyak. Nah itu yang bisa dibilang fleksibel itu karena kalau nggak ada orderan ya udah fleksibel, lu mau ngapain aja, jungkir balik kayak ngapain kayak gitu. Jadi kalau saran gue sih kalau jadi taksi online itu enaknya itu sebenarnya tuh sampingan aja. Nah kayak gue misalnya kan, sekarang gue lagi kerja, malamnya gue jadi supir taksi online. Nah, memang sih ada rencana gue pengen cabut tuh dari tempat kerjaan. Cuman gue ada bisnis lain gitu. Bisnisnya itu bisnis fotografi di Bali. Nah, namanya Pixel Us. Jadi kalau kalian mau datang, mau foto apa aja itu, kalian bisa datang ke studio Pixel Us. Kalian bisa searching bisnis gue yang lain gitu. Tapi gue nggak akan bahas Pixel Us di sini. Gue di sini khusus untuk gue on beat aja gitu, sambil kita nyatirin tingkah laku ataupun kebijakan pemerintah yang lucu-lucu gitu. Oke, nah gue dapat orderan, waktunya gue untuk berangkat. Nanti kita sambung lagi pas gue nurunin penumpang ya. See you. Oke, jadi gue dapat customer itu minta diantar ke Kuta. Tapi customernya lagi nunggu, nih tasnya ditinggalin. Oke, kita nikmatin perjalanannya ya. Yo. Ya. It shows me 42 minutes. Yeah, you want me to do it faster? Yeah, so It says to turn left. Oke.
It's just 40 minutes Okay, I will instead of turn 1 it. hour. Yeah. Oh no, left. Oh, you cannot turn. Yeah, Ah, I see. Sorry. because my map's going there. Yeah, it's giving you slower. Let me see. No, that's okay. It's okay ya? Yeah. And then it says in Sultan left. It says Left. 6 kilometers instead of 5, 6. Okay, same right? No, this one's in a different street. Oh, this So is now, straight. okay, instead of 5 kilometers left, 6 kilometers. This 6 kilometers. Yeah, Is it? and this is 5. Yeah, because this is first day I'm driving. Yeah, usually Grab it takes longer, and Oh, Google yeah. Maps is slower. Oh, okay. I mean, sorry, faster. Faster, Google Maps faster than- yeah. So I always look at Google Maps. Okay, so maybe better I open Google Maps. Mana? Mesti. You live in Denpasar? Yeah, I live here in Ubung. Yeah. Oke, jadi tadi barusan nurunin penumpang. Perjalanan 30 menit menuju Kuta. Ini kalau dapat penumpang kayak gini nih kayaknya gua di episode kedua gua pensiun dah. Karena masa tahu-tahuan dia jalan dibanding gua ya. Kayaknya memang gue ini nggak berbakat jadi sopir. Tapi mah bodo amat lah ya. Yang penting bisa jalan-jalan ya kan, bisa ngobrol-ngobrol, relax gitu. Oke guys, mungkin ya sampai di sini aja video di sorry. Itu sampai hari ini di episode perdana. Jadi kita kenalan aja sama dapat satu trip. Nah, nanti kita sambung lagi di episode kedua. Yo. Dan untuk yang nonton terima kasih. Terus kalau ada yang mau kasih masukan, kalian boleh ketik di kolom komentar, ataupun kalian mau nanya-nanya apa ya silahkan di kolom komentar. Oke, see you guys. Bye. Nah, jadi kalau malam-malam kayak gini ya, di Kuta ini macet tapi meriah gitu loh. Jadi kita bisa lihat bule kiri kanan, China, India, oh Australia people, nice. Terus bonusnya ya, kalau di Bali ini kalau
gajinya UMR aja tuh nggak enak tinggal di Bali sebenarnya, karena kita merasa kayak kayak ayam tapi tidur di lumbung padi. Banyak yang bikin happy gitu kan, tapi kita nggak mampu gitu. Jadi kalau misalnya kerja di Bali itu ya gajinya itu ya harus 15 juta, 20 juta gitu kan. Terus masih single. Nah, tuh dia. Baru tinggal di Bali. Mantap. Kalau enggak, ya itu tadi. Tempat hiburannya banyak. Tujuan destinasi wisatanya banyak. Tapi kita tidak mampu. Nah, makanya kalau kalian yang ada di kota-kota lain, ya bersyukur aja. Jadi kalau misalnya kalian kerja nih di kota-kota lain, enak kalian kerja aja di sana, kerja baik-baik gitu kan, terus kumpulin deh uangnya tuh, baru liburannya ke Bali. Tapi kalau nyari taksi online yang bener, artinya cari sopirnya yang tahu jalan, nggak kayak gua gitu loh. Gua nih ya, kalau kata Google Map ke kiri terus di kiri itu jurang, gua rasa gua nih masuk gitu loh, karena emang nggak tahu jalan dari dulunya. Nekat aja jadi sopir taksi online buat bisa ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, ya walaupun ngobrol lain sendiri gitu kan, nggak apa-apa lah, ngerilis. Oke, nah untuk kali ini ya benar-benar closing ya. Jadi ketemu di episode kedua. Semoga ada cerita yang lebih seru lagi. Semoga ada kejadian-kejadian yang bikin kita bisa ngebahas gitu kan. Kayak yang tadi, hari ini gua dapet orderan fiktif, tipu menipu. Nah, jadi kita ngebahas tentang menipu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bahasnya yang happy gitu. Oke guys, sampai jumpa di next episode. Semoga kita tetap bisa tertawa bersama dan juga menertawai keadaan dan kehidupan. Jadi jangan serius-serius amat, karena kita ada di Setir Satir.